Pemirsa, banjir setinggi hampir 1 meter merendam underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi tadi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total dan harus dialihkan ke ruas jalan lain karena tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Jumat malam mengakibatkan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi tadi. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total lantaran tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu oleh petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung dengan sungai. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Ya, jadi kurang lebih jam 6.00 kami dapat laporan dari CC untuk peluncuran unit dari Senin dan juga dari Menteng. Jadi untuk ketinggian air kurang lebih 1 meter. Underpass Matraman baru bisa dilalui kendaraan setelah petugas damkar selesai melakukan penyedotan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi underpass Matraman sore hari ini? Sudah ada rekan Nata Arman yang berada di lokasi. Halo, selamat sore Nata, seperti apa kondisi saat ini di sana? Apakah sudah bisa dilalui kendaraan? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami saksikan bahwa saat ini di underpass Matraman masih dilakukan terkait dengan proses dari penyedotan akibat dampak pasca banjir yang menggenangi kawasan yang tempat saya berdiri saat ini. Bahkan ketika tadi pagi, ini ketinggian air bisa mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Dan sempat tadi sudah berhasil dikuras dan tidak ada lagi genangan-genangan air. Namun ketika tadi siang sekitar pukul 12 siang itu sempat adanya gerimis dengan intensitas yang cukup deras seperti itu, dan juga sehingga inilah yang menyebabkan kembali naiknya air ke permukaan sehingga sempat menggenangi dengan ketinggian sekitar 10 cm sampai dengan 20 cm. Namun untuk saat ini pada sore ini sekitar pukul 5:30 sore genangan air sudah tidak terlihat lagi, dilihat juga, dan pihak dari suku dinas, Bina Marga, Pemadam Kebakaran dan juga sumber daya air ini sedang berjibaku untuk melakukan penyedotan, karena memang ada kendala juga tadi ketika dalam proses penyedotan yang mana terdapat 5 pompa, kemudian dari 3 pompa utama, yang mana dua pompa yang kecil, yang 3 pompa utama ini tidak berfungsi dengan baik, dan juga ditambah lagi dengan drainase yang cukup buruk, sehingga inilah yang menyebabkan jadinya sulitan untuk melakukan penyedotan air. Dan sampai saat ini juga bisa Anda saksikan sedang dilakukan pengerukan dari lumpur-lumpur yang tentunya menimbun sehingga menyumbat dari proses penyedotan air yang ada di sekitaran sini. Kemudian tadi sempat juga dibuka sekitar pukul 10.30 dan kembali ditutup pada sekitar 12:30. Akibatnya arah yang menuju ke Jatinegara ini tentunya macet total, sehingga dan mengekor bahkan hingga 1 km lebih, dan tentunya ditambah lagi diperparah dengan adanya proyek-proyek yang ada di sekitaran. Saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Muhammad Zulkarnain untuk bertanya secara langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga yang saat ini sudah ada di sisi sebelah kanan saya. Halo, selamat sore Pak Heru. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kesulitan apa sih Pak yang menyebabkan sehingga tadi kan sempat surut air. Nah sekarang kembali tadi menggenang lagi dan ditutup kembali untuk underpass ini. Ya, jadi memang tadi pagi ada genangan, tapi sudah kami atasi ya. Kami bekerja sama dengan Damkar dan juga Dinas SDA dan juga PPSU ya, sudah mengatasi genangan yang ada di underpass Matraman ini. Dan tadi pagi sudah surut ya, kemudian traffic kami buka. Nah, bagi kami buka sekitar jam 12-an kembali ada genangan. Sementara cuaca tidak ada hujan. Ya, jadi air kembali masuk menggenangi underpass Pramuka ya. Nah, setelah kami cek memang kolam olakan kami ada lumpurnya, itu yang sedang saat ini dibongkar itu.
untuk menguras kolam olakannya. Baik Pak, untuk penyedotan sendiri ini nanti dialirkan kemana Pak? Ya ini kan sementara kita aliran kita buang ke atas ya, kita buang ke saluran di atas. Nah itu mudah-mudahan ini segera surut, tapi ini jalan sudah surut, tinggal kita memberesi yang ada di kolam olakan, itu aja, kita buang keluar. Oke, artinya ini kendalanya adalah drainasenya yang tersumbat oleh lumpur ya Pak, sehingga nggak bisa dengan baik kinerja dari drainasenya. Drainase tidak ada masalah ya. Drainase yang ada di grill-grill seperti ini kita lihat aliran airnya cukup deras. Sementara tidak ada hujan. Tapi ada air keluar lewat drainase masuk ke dalam sampit. Nah, sehingga sampit kita selalu penuh. Nah, inilah yang harus kita pompa keluar airnya. Nah, sementara di sampit ini banyak sedimen. Ya, itu yang sebenarnya sudah kami bersihkan di minggu lalu, sudah bersih. Tiba-tiba ini ada sedimen lagi. Ini saat ini sedang kami tangani. Baik, gimana dengan terkait dengan pompa utama yang tadi kan ada 5 pompa di sini, 2 pompa yang kecil, 3 pompa utama. Nah, pompa utama ini sempat terjadi trouble. Ini seperti apa dan apakah sudah berhasil dilakukan perbaikan? Ya, memang ada 5 pompa, 2 pompa kuras, 3 pompa utama ya. 3 pompa utama ini ada masalah. Masalahnya kelihatannya karena adanya pompa kita tertutup oleh lapisan endapan tadi. Nah ini yang endapannya kami bersihkan dulu untuk kita cek lagi pompanya. Mudah-mudahan hanya karena endapan saja. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas informasi dan waktunya Pak. Selamat sore. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Kadis Bina Marga yang mana mengatakan bahwa memang kendalanya di sini adalah terkait dengan banyaknya endapan-endapan lumpur yang sehingga menyebabkan tersumbatnya terkait dengan proses drainase dan juga masalah-masalah utama tadi seperti pompa utama yang terkendala akibat lumpur meskipun sudah dibersihkan, namun tentunya dengan intensitas hujan yang sangat tinggi tentunya ini menyebabkan banyaknya material-material partikel lumpur yang kembali mengendap di sekitaran proses drainase ini. Sementara saya kembalikan pada di studio, Diandra. Baik, terima kasih Natarman langsung dari Matraman, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.